Bantu like, comment, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Apa yang disampaikan Bang Berlian, dari 1M sekarang kalau 2M, hati-hati, justru itu bisa menjadi jeratan bagi para perangkat desa. Makin banyak nanti yang berurusan dengan penjara. Karena apa? Tadi sama-sama kita lihat, syarat menjadi kepala desa saja masih tetap SMA kok. Bagaimana mengelola uang 2 miliar? Terkait dengan masa jabatan juga hubungannya dengan aparat desa selaku unsur staf pendukung kepala desa. Ini juga perlu mungkin diakomodir di undang-undang ini. Kenapa saya katakan demikian? Karena ketika dia berganti, kemudian tetap yang lama ini, sementara yang lama ini adalah TS yang kalah misalnya, ini akan berseberangan terus. Nah, perlu juga diakomodir berapa tahun. Tadi BPD sudah diakomodir sama dengan kepala desa, aparat desa juga perlu diakomodir. Kemudian yang berikutnya terkait dengan pemilihan kepala desa, sudah disampaikan tadi oleh narasumber yang ketiga, biaya lain-lain itu yang besar. Kalau biaya lain-lain yang besar, maka untuk mengembalikan ini dia akan berusaha semaksimal mungkin melalui dana-dana yang ada atau korupsi. Bapak Ibu sekalian, perlu diakomodir juga di perubahan ini. Bagaimana sih bagusnya pemilihan kepala desa ini? Posisi sekarang itu bergeser, Bu, ya, Ibu dari Badan Keahlian nanti mungkin bisa memformulasikan itu seperti apa agar tidak bergeser. Yang dulu itu kepala desa yang terpilih itu adalah tokoh masyarakat, mungkin tokoh agama yang rajin ke gereja atau yang rajin ke masjid. Sekarang, Ibu, istilah Sumatera Utara dia bilang, molo nang harap kepeng na, jangan harap dia jadi kepala desa. Ini mungkin menentukan. Makanya dia bilang apa, serangan-serangan fajar. Jadi kalau seperti itu terus menerus, maka korupsi di desa itu akan selalu ada. Kemudian, Bu, perlu juga pengaturan, apakah disinggung nanti di undang-undang desa ini atau pengaturan lebih lanjut. Misalnya pekerjaan yang dilakukan oleh kepala desa itu tidak semata-mata dilakukan oleh keluarga dan kroni-kroninya. Ini hubungannya tadi dengan kualitas pekerjaan itu juga. Perlu pengaturan seperti itu. Ya, itu terkait dengan masa jabatan kepala desa. Nah, dasar filosofis karena kan desa itu sudah ada sebelum ada negara. Jangan lupa subscribe channel Nagari Banget dan aktifkan notifikasinya. Sebenarnya perlu diakomodir ke depan dalam perubahan ini. Tadi sudah disampaikan oleh narasumber. Yang pertama terkait dengan masa jabatan. Saya tidak akan membahas ini lagi karena memang sudah ada kesepakatan di tingkat atas. Hanya terkait dengan masa jabatan juga hubungannya dengan aparat desa selaku unsur staf pendukung kepala desa. Ini juga perlu mungkin diakomodir di undang-undang ini. Kenapa saya katakan demikian? Karena ketika dia berganti, kemudian tetap yang lama ini, sementara yang lama ini adalah TS yang kalah misalnya, ini akan berseberangan terus. Nah, perlu juga diakomodir berapa tahun. Tadi BPD sudah diakomodir sama dengan kepala desa, aparat desa juga perlu diakomodir. Yang berikut, pengaturan terkait dengan desa ini termasuk di dalamnya pengawasan dan pengelolaan keuangan desa. Hemat kami perlu ini disatukan ke satu kementerian. Ya, posisi sekarang ada 3 menteri yang mengatur pengelolaan keuangan desa ini. Ada di situ Menteri Keuangan, ada di situ Menteri Desa, dengan perpanjangan tangan lagi ke bawah itu Kemendes itu pendamping desa, sampai ke desa pendamping lokal desa. Yang tugasnya kita tidak tahu persis seperti apa, pendampingan itu tidak bisa berjalan dengan bagus. Mereka bingung, Bu, ya, lain lagi dari Kemendagri. Nah, institusi satu maunya yang menangani ini, agar fokus dalam pengaturannya. Jangan si A mengatur ini, si B mengatur ini, si C mengatur ini. Termasuk dalam pengawasan, ya, pengawasan sudah ada di desa BPD-nya. Nanti diawasi lagi oleh inspektorat kabupaten, masuk lagi provinsi, masuk lagi PMD-nya, masuk lagi nanti bisa diungkap mungkin oleh
kepala desa. Di level pusat sudah ada MOU antara Kemendes dengan APH yang ditindaklanjuti itu di bawah. Ya, mungkin bisa nanti bongkar oleh kepala desa seperti apa tindak lanjut di bawah kalau peran mereka. Ya, mereka bekerja sama melakukan peningkatan kapasitas yang notabene dananya adalah dari dana desa itu. Ya, sementara harapan untuk peningkatan kapasitas itu tidak bisa terwujud. Kemudian Bapak Ibu sekalian, terkait dengan kewenangan desa yang tadi ya, bagaimana dia artinya mengembangkan kewenangan desa sesuai budaya atau kearifan lokalnya. Sementara aturan dari pusat itu sudah dikungkung, ini untuk ini, ini untuk ini, ini untuk ini. Ya, jadi mungkin diberi ruang kepada mereka betul-betul bahwa kewenangan itu diberikan kepada mereka. Ya. Seterusnya, justru saya khawatir apa yang disampaikan Bang Berlian dari 1M sekarang kalau 2M, hati-hati, justru itu bisa menjadi jeratan bagi para perangkat desa. Makin banyak nanti yang berurusan dengan penjara. Karena apa? Tadi sama-sama kita lihat, syarat menjadi kepala desa saja masih tetap SMA kok. Bagaimana mengelola uang 2 miliar? Hati-hati. Tapi kalau mau supaya rame-rame nanti di penegak hukum, saya secara pribadi dan mungkin Bang Berlian, karena kami sering ketemu di pengadilan urusan itu, mungkin secara pribadi kami diuntungkan, tapi kasihan. Mungkin kami akan sering dipanggil menjadi ahli. Tapi persoalannya perangkat desanya ini yang justru jadi korban. Dikasih uang 1 miliar saja sekarang, Bu. Banyak perangkat desa, banyak kepala desa berurusan dengan aparat penegak hukum. Karena apa? Mungkin orang akuntansi ada di sini, mengelola keuangan, mempertanggungjawabkan belanja, konon lagi sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan pemerintah. Kadang selera sendiri membuat aturannya, membangun seperti yang disampaikan Bang Belia tadi, dibangun dibilang dilaporkan 1 kilometer, tapi hanya berapa meter. Dan itu dilaporkan sendiri dengan bentuk laporannya yang dia buat. Lalu koreksi sana sini, ini justru juga memancing peluang bagi aparat penegak hukum untuk tanda kutip bermain mata, menjadi kesempatan. Akhirnya tidak sampai pada tujuan yang ingin dicapai. Mestinya di sini memang Bang Henry mendengar ini, kalau memang ini betul-betul mau mencari masukan, ya, supaya memang langsung bisa disampaikan. Jadi kalau memang dasarnya itu adalah tadi, dari materi muatan yang saya lihat ini semua adalah sosiologis sifatnya. Kan itu fakta empiris yang Ibu sampaikan. Demo kepala desa minta jabatan 9 tahun, minta penambahan dana desa menjadi 2 miliar. Itu semua kan fakta empiris, bukan filosofis sama sekali, tidak. Ibu bisa lihatlah. Kalau filosofis hubungannya pasti yang saya sampaikan tadi. Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 2014, yaitu asas rekognisi, itu nomor 1. Justru kenapa dikedepankan? Karena dianggap yang diprioritaskan hak asal usul. Jadi kalau ini nanti sebagai bahan masukan, mudah-mudahan didengar Bapak Ibu, ini sebagai masukan dari kami. Ya kalau memang tidak tertampung, tapi saya yakin kalau memang itu masih dalam pembahasan, saya kira kita sama-sama tahu lah. Saya juga orang tata negara, jadi paham betul pembahasan itu. Kalau memang itu memang masih dalam pembahasan, saya kira sangat terbuka ruang bagi termasuk Ibu. Katakanlah melalui Ibu kami sekarang menyampaikan aspirasi. Anggaplah saya masyarakat biasa yang mungkin menyampaikan sebagai orang desa, karena kebetulan juga saya lahir di desa. Konflik itu bagaimana menyelesaikan? Ibu lihatlah, banyak konflik yang tidak terselesaikan di desa, tapi kepala desa tidak bisa ambil alih dengan alasan tidak ada wewenang untuk itu. Padahal dia kan sesungguhnya bisa menjadi juru damai. Tidak semua harus berujung di pengadilan. Bisa. Ya makanya tadi ketika Bapak mengatakan dasar filosofisnya itu asal usul keluarnya undang-undang itu, memang itu yang dibuat dalam undang-undang. Memang kalau kita perhatikan asal usul itu, saya kira bisa juga dikatakan sebagai dasar filosofis, karena kan desa itu sudah ada sebelum ada negara, ya kan? Cuman memang kalau kita perhatikan konflik horizontal yang terdapat di desa itu pada dasarnya berkaitan dengan hak wilayah, ya. Tapi ada saya melakukan beberapa pengamatan, bukan penelitian ya, bahwa setiap perkara-perkara tentang hak wilayah di daerah itu justru kepala desanya yang dijadikan jadi tergugat. Karena apa? Karena kepala desa ini, gara-gara kepala desa ini, maka pihak
orang-orang lain itu dirugikan. Contohnya, kepala desa itu sangat mudah sekali untuk membuat surat keterangan tanah SKT sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah, dan itu bisa langsung didaftarkan sebagai dasar untuk mendapatkan sertifikat hak atas tanah. Sehingga di pengadilan saya lihat persoalan-persoalan itu yang paling banyak terjadi ya. Itu benar yang dikatakan Pak Jan Patar, konflik horizontal itu antara kepala desa dengan masyarakat. Jadi mungkin yang bisa saya sampaikan itu bisa kita ambil pendapatnya Friedman. Penegakan hukum itu sebenarnya substansi hukum itu bukan itu yang paling utama ya dalam penegakan hukum, tetapi di samping substansi hukum dan struktur hukumnya ada lagi budaya hukum dari para katakanlah kepala desa. Itu yang perlu kita berdayakan atau kita tingkatkan ya budaya hukumnya itu, sehingga mereka bisa sekaligus menyelesaikan masalah sama seperti dulu ketika kepala desa itu diangkat dari masyarakat itu sendiri. Jadi kepala desa itu dulu kalau menurut hukum adat itu tidak dipilih, tapi dia muncul sendiri dan orang yakin dengan dia, sehingga semua persoalan-persoalan hukum itu bisa diselesaikannya dengan baik. Mungkin itu yang perlu, pendapatnya Friedman itu yang perlu kita tingkatkan atau kita buat sebagai kajian dalam membuat atau memberikan perubahan-perubahan terhadap undang-undang tentang desa. Nah, terkait kepala negara ya kan, kepala desa kan kita harus memikirkan juga kepala desa dari ujung timur Indonesia hingga ke barat Indonesia itu kan banyak perbedaan ya Pak ya. Pasti misalnya desa di Papua dengan desa di sinilah misalnya, tentunya persyaratan-persyaratan itu bagaimana supaya membumi dan bisa memenuhi di semua provinsi, setiap desa di seluruh provinsi di Indonesia. Tapi kalaupun misalnya ada hal-hal lain yang mungkin bisa lebih baik lagi, tentunya kami membutuhkan hal konkret harus seperti apa, ya kan? Tapi itulah yang diupayakan oleh pembentuk undang-undang termasuk teman-teman penyusun NARU ini. Jadi kalau misalnya dari sini tidak setuju semua, misalnya untuk masa jabatan 9 tahun, itu tidak akan selesai-selesai. Pasti mungkin ada GR dari kepala desa. Jadi memang kita mencoba untuk mengakomodir semua. Tapi tentunya tetap ini sekali lagi kami membutuhkan masukan ya, terutama dari pakar-pakar yang ada di Unika ini. Kalaupun seandainya terkait dengan perubahan-perubahan ini ada hal-hal yang konkret, terutama rumusan-rumusan seperti apa, itu akan kami tunggu. Ya, jadi inilah dan ini sudah menjadi kesepakatan politis saat ini yang masih bisa berubah sampai dengan dilakukan pembahasan dan mendapatkan persetujuan di paripurna untuk menjadi suatu undang-undang. Tapi memang kami kalaupun misalnya ada masukan, kami butuh konkret rumusannya seperti apa. Tapi tentunya semua masukan tadi sudah menjadi catatan tim, dan tentunya kami akan teruskan ke pembentuk undang-undang user, dalam hal ini Balik dan anggota DPR yang nantinya kita belum tahu nanti siapa yang di mana yang akan melakukan pembahasan. Demikian. Jangan lupa subscribe channel Nagari Banget dan aktifkan notifikasinya.